Pelaku penganiayaan menggunakan sajam yang korbannya panitia kurban menyerahkan diri. Motif sakit hati tak masuk panitia kurban. Minibus tabrak 2 gerobak dagangan, pengendara diduga mengantuk. Persiapan Liga 2, Sriwijaya FC siapkan latihan awal pada Juli mendatang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, pelaku pembacokan terhadap Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Palembang, Sumatera Selatan menyerahkan diri. Aksi penganiayaan ini dipicu ketersinggungan karena pelaku tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir, pelaku pembacokan Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Palembang akhirnya menyerahkan diri. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pelaku berinisial D menyerahkan diri usai mendapat peringatan dari unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Polisi juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan kepolisian, motif penganiayaan berawal dari ketersinggungan tersangka tidak dilibatkan dalam kepanitiaan kurban. Si pelaku tidak diajak dalam kepanitiaan pemotongan sapi kurban. Untuk golok, ketika setelah terjadi pemotongan sapi, ada anak kecil yang membawa golok ini pulang ke rumah. Kemudian dipinjamlah oleh pelaku. Dengan golok inilah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sebuah minibus diduga hilang kendali akibat sopir mengantuk, lalu menabrak 2 gerobak makanan di Palembang, Sumatera Selatan. Insiden ini mengakibatkan satu penjual gorengan mengalami luka-luka. Rekaman kamera pengawas sebuah rumah makan merekam ketika sebuah minibus merah menabrak 2 gerobak makan di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang, Selasa 10 Juni 2025 pagi. Minibus yang dikemudikan sopir taksi online itu diduga hilang kendali akibat mengantuk setelah kelelahan menerima banyak pesanan penumpang. Akibat tabrakan, gerobak gorengan dan somai rusak parah, sementara satu penjual mengalami luka. Kejadian terjadi saat para pedagang tengah duduk di tepi jalan sebelum kendaraan melaju kencang dari arah Sukawinatan dan langsung menghantam dagangan mereka. Sopir disebut telah berjanji akan bertanggung jawab mengganti kerugian para pedagang. Insiden ini pun sempat viral setelah rekaman peristiwa diunggah ke media sosial. Ya, kena itu tuh gerobak 2, yang hancur 1, yang parahnya. Tapi tidak ada korban luka. Kalau luka cuma luka lecet ya, Pak. Yang jualannya kan. Kondisi gerobak tadi gimana? Kondisi gerobak yang itu hancur, bukannya pecah. Yang somai? Ya, somai itu parah. Para pemilik dagangan kini masih menunggu realisasi pertanggungjawaban dari pengemudi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki awal musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat di Sumatera Selatan. Meski sejumlah daerah telah menetapkan status siaga, BPBD Sumsel masih menunggu keputusan gubernur untuk penetapan resmi di tingkat provinsi sebagai langkah percepatan penanggulangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan masih menunggu keputusan gubernur terkait penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk provinsi. Saat ini 3 kabupaten dan 1 kota di Sumatera Selatan lebih dulu menetapkan status siaga. BPBD mendorong percepatan penanggulangan karhutla mengingat potensi ancaman terus meningkat.
Begitu status siaga ditetapkan Gubernur, BPBD akan segera mengajukan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 4 unit helikopter, 1 unit patroli udara, dan 3 lainnya untuk operasi waterbombing. Sementara itu, daerah-daerah rawan karhutlah diimbau segera menyusul menetapkan status siaga sebagai kesiapsiagaan dini. Kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan maupun perusahaan kehutanan, untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan baik itu personil maupun peralatan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk awal memang kita akan minta ada 3 waterbombing, 1 heli patroli, tapi akan melihat juga instalasi terutama nanti di puncak musim kemarau. Apabila nanti memang diperlukan penambahan, kita akan melakukan koordinasi dengan BNPB untuk meminta bantuan baik itu heli patroli maupun heli patroli. Berarti masih menunggu status siaga dari Gubernur? Iya, karena itu sebagai salah satu dasar kita untuk meminta bantuan heli ini. Hingga saat ini, tercatat 523 titik api telah terdeteksi di Sumatera Selatan. Musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibanding tahun lalu, dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga Oktober. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah riuh pasar 16 Ilir Palembang, pempek tumpah hadir mencuri perhatian. Di balik popularitasnya, terdapat Kampung Kreatif Tanggorajo 7 Ulu sentra pempek yang menghidupkan kembali denyut ekonomi warga di tepian Musi. Pempek menjadi ikon kuliner khas Palembang yang tak lekang waktu. Dari pasar tradisional hingga restoran ternama, sajian berbahan dasar ikan ini hadir dalam berbagai rupa dan cita rasa. Salah satu yang sempat viral adalah pempek tumpah versi kekinian, dengan penyajian unik yang ramai ditemukan di kawasan pasar 16 Ilir. Tak banyak yang tahu sebagian besar pempek tumpah yang beredar di pasar tersebut berasal dari Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo 7 Ulu. Sentra produksi yang berdiri sejak 2020 ini perlahan menghidupkan kembali kawasan Kampung Kapitan yang bersejarah. Salah satu penggeraknya adalah Aminah, produsen pempek yang telah memulai usahanya sejak 2003. Awalnya, ia menyuplai ribuan pempek setiap hari ke pasar 16 Ilir. Namun sejak kawasan Tanggorajo resmi berdiri sebagai kampung kreatif, permintaan kian melonjak. Ia kini memproduksi hingga 30.000 pempek per hari, menghabiskan 300 sampai 400 kg ikan kakap dan gabus, serta mempekerjakan sekitar 30 orang yang bekerja sejak pagi hingga malam. Kita sudah berapa lama nih Bu berkecimpung di pempeknya Bu? Dari 2003. Kampung Pempek ini semenjak di tahun 2020 gitu kan juara 1 di Kampung Kreatif. Jadi dinamailah Pempek Tanggorajo Cindo. Jadi Kampung Pempek Tanggorajo Cindo. Kalau ikan sih aku kadang 200 kilo, kadang 400 kilo. Tergantung pesanan gitu. Kalau untuk ikan sendiri apa nih Bu? Apa? Kalau untuk ikan sendiri apa nih? Ikan kakap. Kalau dalam satu hari itu bisa laku berapa Bu? Perkiraan Bu, rata-rata? Kalau rata-rata sih 20.000 pieces juga ke atas. Itu aku sih kalau jual di sini juga online gitu yang buat. Sampai pengiriman luar kota gitu banyak. Kalau di sini melayani luar kota juga Bu? Kemana aja tuh? Luar kota itu sudah hampir seluruh sih. Cuman yang lancar tuh di Jabodetabek. Meski dijual dengan harga terjangkau, pempek buatan kampung ini tetap mengedepankan kualitas. Banyak pembeli dari luar kota datang langsung untuk menjadikannya hidangan penyambut tamu istimewa. Untuk biasa sih memang kalau misalkan ini kan aku beli ini karena ada tamu dari luar Palembang. Jadi memang ini untuk makan di rumah karena ada saudara dari luar Palembang.
Kalau untuk harga sendiri gimana Mas? Untuk harganya di sini memang 1000-an dan juga gede-gede, makanya kenapa aku pilih di sini daripada di tempat yang lain, dan juga di sini juga bersih dan higienis kayak gitu. Ada untuk rasa bagaimana Mas? Untuk rasanya tuh nggak kalah ya kayak di pempek-pempek yang lainnya yang bahkan yang lebih mahal. Bahkan ini tuh menurut saya lebih enak daripada di tempat pempek yang lebih mahal itu. Makanya lebih baik saya di sini dapat yang harga lebih murah tapi dapat juga enaknya. Kini Kampung Kreatif Tanggorajo menaungi 11 produsen pempek yang aktif berproduksi. Keberadaannya tak hanya memanjakan lidah para pecinta pempek, tapi juga menjadi denyut baru ekonomi rakyat di tepian Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semangat hidup tetap menyala dari tangan renta seorang nenek 73 tahun di Palembang. Zubaidah setiap hari meracik martabak ubi dengan ketekunan tanpa lelah. Usia senja tak menghalanginya untuk tetap bekerja, menggantungkan harapan pada satu-satunya sumber nafkah yang telah ia tekuni selama belasan tahun. Di sebuah rumah kayu sederhana di kawasan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, tangan-tangan renta nenek Zubaidah masih cekatan meracik adonan martabak. Meski usia terus bertambah, semangatnya tak pernah surut untuk mencari nafkah. Sudah 18 tahun, ia menekuni usaha martabak isi. Awalnya, kentang menjadi bahan utama. Namun, sejak harga bahan pokok melonjak 2 tahun terakhir, ia beralih ke ubi sebagai isian. Pilihan itu justru membawa keberkahan. Rasa martabak tetap digemari pelanggan, bahkan bisa laku hingga 500 buah per hari. Dengan alat masak seadanya, ia mencampur tepung terigu, minyak, garam, dan air hingga menjadi adonan. Ubi rebus yang telah dibumbui dan dipotong kecil dimasukkan sebagai isi. Setelah itu, martabak digoreng hingga matang dan siap dikemas. Setiap harinya, nenek Zubaidah mampu meraup pendapatan antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sebagian disisihkan untuk modal, sisanya digunakan untuk kebutuhan harian. Martabak ubinya dijual seharga Rp800 per buah. Murah, namun cukup untuk terus menyalakan bara hidup. Walaupun ubi ini alhamdulillah, ya bersyukur kan masih banyak peminat walaupun ubi. Cuma itu kita rasa jangan dikurangi kan. Mana kita makan lemak, kita lewong itu. Kira-kira untuk jualan martabaknya sudah berapa lama, Nek? Lah sudah sekitar dengan kentang 18 tahun. 18 tahun. Iya. Ini untuk uangnya untuk apa nih, Mbak? Untuk menopang perekonomian? Iya, untuk nak makan, untuk sewa rumah, macam-macam lah, untuk sakit nak berobat. Iya. Bagi nenek Zubaidah, usia bukan batas untuk tetap produktif. Lewat martabak ubi, ia menggenggam harapan dan menghidupi keluarga. Satu gorengan kecil yang syarat makna. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Akibat aksinya mencuri seekor kambing, pelaku pencurian di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tak hanya itu, warga juga membakar satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Diketahui selain melancarkan pencurian pada Selasa dini hari kemarin, pelaku juga dengan tega membacok satu keluarga pemilik kambing hingga mengalami luka serius. Maling-maling kami, orang masih sedang belago. Anak ambo tuh minta tolong, duduk, wah, ku bantulah di sini. Enggak ku bantu kelak mati.
Lepas sama dari kandang lari lah yang maling itu. Sampai di sini. Digebukin lah yang inilah. Satu orang yang dapat artinya, Pak? Pencurinya Satu itu. dia lah, makanya dia itu pisau itu yang ngeri itu. Pelaku beraksi tak seorang diri, melainkan dibantu satu pelaku lainnya yang kini dalam pengejaran. Usai tak berdaya, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk melanjutkan proses hukum penjara. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejak Januari hingga awal Juni 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 627 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 96 kasus, yang rata-rata disebabkan oleh gigitan hewan anjing. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran diri dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan jika digigit hewan penular rabies agar segera mendapat penanganan medis. Kita sudah melakukan untuk teman-teman di pasien kes di puskesmas, tentunya untuk pencegahan dari penyakit rabies itu dilakukan imunisasi vaksin anti rabies ya, kepada penderita yang digigit oleh hewan pembawa rabies itu. Nah, ini yang terbanyak di Kota Bengkulu, ada 96. Untuk mengantisipasi kasus positif rabies, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan sebanyak 1.990 vial vaksin rabies untuk hewan. Selain itu, juga disiapkan serum anti rabies untuk masyarakat yang terkena gigitan. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat kebijakan pemotongan gaji aparatur sipil negara sebesar 2,5% untuk zakat profesi. Nantinya, zakat tersebut akan langsung dipotong dari gaji yang diterima ASN dan bersifat wajib bagi seluruh ASN beragama Muslim di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebijakan itu diambil untuk memaksimalkan penerimaan zakat yang dikelola Basnas Provinsi Bengkulu. Program ini akan menyasar setidaknya 9.000 ASN dengan proyeksi zakat profesi yang terkumpul mencapai 12 miliar rupiah per tahun. 0,5% ya kepada seluruh ya tenaga ASN Provinsi Bengkulu. Nah, dan ini sudah kita sosialisasikan dan sudah kita buat surat edarannya ke seluruh jajaran OPD ya, termasuk PT-PT yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Dan kemarin juga kita sampaikan ya bagi ASN ya, kita akan segera mulai. Kebijakan ini sendiri masih dalam tahap sosialisasi ke seluruh ASN sebelum diberlakukan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 91.800 pekerja di Bengkulu yang berpotensi mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah merupakan mereka yang menerima upah di bawah 3,5 juta rupiah. Bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 diberikan langsung untuk bulan Juni dan bulan Juli melalui rekening masing-masing penerima. Berdasarkan petunjuk teknis, pekerja yang mendapatkan BSU telah menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan paling singkat April 2025. Mekanisme penerimaan subsidi upah ini nantinya secara otomatis terkoneksi langsung ke Kementerian Tenaga Kerja. Namun dari 91.800 pekerja tersebut masih akan dilakukan pemeriksaan guna memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Yang berpotensi itu adalah karyawan swasta yang berupah atau bergaji itu di bawah 3.500.000 atau UMP UMK setempat. Nah, dan juga termasuk guru honorer. Selama ini data yang digunakan untuk karyawan dengan upah di bawah 3.500.000 karyawan swasta ini adalah based on data BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya pemerintah resmi mengumumkan program bantuan subsidi upah yang diperuntukkan bagi pekerja swasta dan guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan dengan tujuan membantu perekonomian serta menjaga daya beli masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Tim unit reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno, memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga 24 juta rupiah, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Tolak Kemang ini. Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang. Kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Meski sudah 2 kali masuk penjara, residivis berinisial Z warga Langkapura, Bandar Lampung kembali harus ditangkap polisi usai melancarkan aksi pembobolan sebuah rumah. Dari aksinya ini, pelaku menggasak 2 unit sepeda motor dan 2 unit ponsel genggam dari rumah korban. Polisi menyebut pelaku yang tanpa rasa kapok ini beraksi dengan dibantu 3 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Sudah kita lakukan upaya penahanan. Para pelaku memasuki rumah korban dengan cara merusak kunci gembok pintu besi bagian samping kiri rumah korban, kemudian memanjat tembok samping kanan rumah korban. Setelah itu berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban tadi. Dari hasil pemeriksaan, ini memang spesialis pencurian dengan pemberatan di rumah atau ruko. Barang curian dijual pelaku yang hasilnya digunakan untuk berfoya-foya.
Kini atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam ketiga kalinya di sel tahanan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Delapan orang panitia atau pengurus mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung memenuhi panggilan penyidik Polda Lampung pada Selasa kemarin. Pemeriksaan dilakukan setelah diterimanya laporan atas meninggalnya Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Unila yang diduga alami penganiayaan usai mengikuti Diksar Mahapel yang digelar pada November 2024 lalu. Sini aja, Mas. Melalui kuasa hukum, total ada 11 orang panitia Mahapel yang dipanggil, namun 3 diantaranya berhalangan lantaran sakit. Ya, yang pasti itikat kami baik, ya kan. Kami ingin menerangkan perkara yang sudah beredar, artinya kami membawa data, dokumen yang memang akan kami keluarkan juga hari ini, dan ini permintaan dari pemanggilan hari ini juga. Seperti dokumen perjalanan, dokumen izin dan lain-lain, dan juga ada buku besar Mahapel, sejarah Mahapel, dan ada rekam medik dari saudara Paris ya. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, Mahapel Unila juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Aksi perampokan dialami seorang penjaga kios BBM eceran di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menodongkan senjata tajam sebelum melarikan diri dengan membawa uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perampokan di sebuah kios BBM eceran kawasan Gandus, Palembang pada Minggu 8 Juni 2025 dini hari. Pelaku yang mengenakan helm dan jas hujan tampak menodongkan senjata tajam ke arah penjaga kios. Sambil mengancam, pelaku memaksa korban membuka laci dan menyerahkan uang tunai. Dalam kondisi ketakutan, korban tak mampu melawan dan terpaksa menyerahkan hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah. Usai menjalankan aksinya, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari lokasi. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dia langsung datang, bawa barang, langsung ngancam. Bawa barang ada berapa orang nggak? Yang masuk cuman nah yang siswanya nunggu di motor. Itu sambil gimana mereka datang tuh, langsung ngomong apa? Ya pas datang langsung ngomong, nanya duit langsung. Terus kita gimana reaksinya? Ya langsung kita diem aja, mana dia nunjuk ke barang di kita. Ancamannya seperti apa? Ancaman dia tuh nanya duit kan. Nah pas di mana duit kau ujinya kan. Tunjuk lah ujinya. Kalau udah ditunjuk ke ujinya, mati kau, dia ngomong itu. Ya kita diam. Setelah itu dia nyari-nyari ketemu kotak itu kan. Langsung dimbeknya. Berapa total kan? Kalau totalnya 3 lebih. 3 juta ya? Iya. Saat ini Polsek Gandus tengah menyelidiki kasus tersebut dan memburu para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang panitia penyembelihan hewan kurban di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembacokan saat proses pencacahan daging. Pelaku tiba-tiba menyerang dan membacok wajah korban hingga korban mengalami luka serius. Detik-detik ricuh terjadi saat proses pencacahan daging kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Jalan Wahid Hashim, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Suryanto, 52 tahun, tiba-tiba dibacok seorang pria.
Saat kejadian, Suryanto yang juga ketua RT setempat tengah memotong daging bersama panitia lainnya. Tanpa peringatan, pelaku mendekat dan mengayunkan sebilah parang ke arah wajah korban. Serangan itu membuat korban terluka serius. Pelaku langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Warga kemudian segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu, pelaku ditangkap dan kini dibawa ke kepolisian. Pas lagi motong itu tiba-tiba di itu, Pak? Iya. Sudah ada masalah belum sebelumnya? Nah, kalau masalah nggak kasih, Pak. Cuma kami kurang tahu juga, Pak. Sisi paham pada saat itu, Pak. Istilahnya selintas, Pak, itu kan. Hingga kini motif pembacokan masih didalami. Polisi masih melakukan pemeriksaan pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah alat berat di Pelabuhan Bom Baru, Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Insiden diduga dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Kebakaran sebuah alat berat yang tengah beroperasi di area peti kemas Pelabuhan Bom Baru Palembang. Api muncul saat alat berat tersebut memindahkan kontainer. Diduga berasal dari korsleting listrik pada komponen mesin, lalu menyambar ke bagian lainnya. Api cepat membesar dan sulit dikendalikan operator. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi menurunkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit dan dibantu petugas pelabuhan. Awalnya kita mendapatkan informasi itu rumah, namun setelah kita dalami bahwa yang terbakar itu unit alat berat atau forklift yang ada di seputaran dalam Pelabuhan Bom Baru. Itu mobilnya lagi beroperasi atau diam atau parkir gimana? Mobilnya lagi beroperasi, mobil lagi beroperasi. Mengangkat dan memindahkan kontainer. Untuk asal api dari mana, Pak? Jadi, Pak? Asal api menurut keterangan di lapangan tadi malam itu berawal dari konsleting pada bagian mesin. Pada bagian mesin konsleting sehingga api itu tidak bisa dikendalikan oleh pihak operator alat berat itu sehingga dia membesar dan membakar unit itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan inspeksi mendadak pada ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung aktivitas pelayanan di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Camat Pelaju. Tim penjatuhan hukuman disiplin yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang menggelar inspeksi mendadak pada ASN usai libur Idul Adha 2025. Sidak dilakukan di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Camat Pelaju Palembang. Dari hasil peninjauan, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja tepat waktu. Tim akan segera melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Sidak bertujuan memantau kedisiplinan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Untuk memastikan seluruh pegawai seluruh ASN di Kota Palembang ini berdisiplin, artinya bukan hanya disiplin masuk kerja, tapi dari pakaiannya, dari gaya berbicara, karena pelayanan dasar masyarakat, serta memahami tupoksinya masing-masing. Makanya kami hari ini setelah 4 hari libur mereka dan kami sidak sekali lagi ke dinas dan ke kantor camat maupun sampai ke kelurahan untuk memastikan ASN di Kota Palembang ini menjadi ASN yang bisa. Sementara itu pemerintah kota telah menegaskan ASN yang terbukti bolos usai libur panjang akan mendapat sanksi, mulai dari teguran lisan hingga hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Tetapi kalaupun masih ditemukan, kita minta ada klarifikasi. Pak Sekda selaku ketua tim penjatuhan hukum disiplin bersama Ibu Inspektur tentunya akan memanggil bersangkutan. Apa sih alasannya? Kalau hasil klarifikasi tidak sesuai, maka kita berikan surat teguran baik lisan maupun tertulis, baik ringan, sedang maupun berat. Nanti kalau klarifikasinya, nanti kelihatan persentasenya kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya seluruh ASN di Kota Palembang telah diliburkan sejak Jumat dalam rangka perayaan Idul Adha dan dijadwalkan kembali bekerja pada Selasa 10 Juni 2025.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ramai pada hari terakhir libur bersama Idul Adha 1446 Hijriah. Aktivitas meningkat sejak Minggu 8 Juni 2025. Aktivitas di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terlihat meningkat pada hari terakhir libur bersama Idul Adha 1446 Hijriah. Pada Minggu 8 Juni 2025, tercatat 3.451 penumpang berangkat dari Palembang. Jumlah ini meningkat pada Senin 9 Juni 2025 seiring berakhirnya masa libur. Mayoritas penumpang memilih kembali di akhir libur untuk memaksimalkan waktu sebelum kembali beraktivitas. Mau ke Jakarta. Itu ke Jakarta memang mau kuliah? Mau kerja sih. Mau kerja. Tapi memang sengaja ngambil pulang hari ini? Iya, sengaja hari ini. Tapi memang tiket untuk harga tiket ada promo kan? Nggak ada sih kemarin. Harga normal sih. Berapa kalau? Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan G. Juga pulangnya memang sengaja di hari terakhir? Sengaja di hari terakhir, biar lama liburnya. Baik, untuk tiketnya tadi dapat harga promo nggak? Kalau tiket sih lumayan mahal dapatnya, karena kemarin belinya udah lumayan mepet, jadi lebih mahal tiketnya. Sejauh ini nggak ada sih, lancar. Berarti untuk pemesan tiket itu kan pesanan tiket online? Iya, online, semuanya dari online. Selama periode libur Idul Adha, puncak arus penumpang terjadi pada 5 Juni 2025. Saat itu sebanyak 4.632 penumpang tercatat tiba di Palembang, sementara 4.272 lainnya meninggalkan kota. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir, pelaku pembacokan ketua panitia penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Palembang, akhirnya menyerahkan diri. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pelaku berinisial D menyerahkan diri usai mendapat peringatan dari unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Polisi juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan kepolisian, motif penganiayaan berawal dari ketersinggungan tersangka tidak dilibatkan dalam kepanitiaan kurban. Si pelaku tidak diajak dalam kepanitiaan pemotongan sapi kurban. Untuk golok, ketika setelah terjadi pemotongan sapi, ada anak kecil yang membawa golok ini pulang ke rumah. Kemudian dipinjamlah oleh pelaku. Dengan golok inilah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas sebuah rumah makan merekam ketika sebuah minibus merah menabrak 2 gerobak makan di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarame, Palembang, Selasa 10 Juni 2025 pagi. Minibus yang dikemudikan sopir taksi online itu diduga hilang kendali akibat mengantuk setelah kelelahan menerima banyak pesanan penumpang. Akibat tabrakan, gerobak gorengan dan somai rusak parah, sementara satu penjual mengalami luka. Kejadian terjadi saat para pedagang tengah duduk di tepi jalan sebelum kendaraan melaju kencang dari arah Sukawinatan dan langsung menghantam dagangan mereka. Sopir disebut telah berjanji akan bertanggung jawab mengganti kerugian para pedagang. Insiden ini pun sempat viral setelah rekaman peristiwa diunggah ke media sosial. Ya, semua kena itu tuh gerobak 2, yang hancur 1, yang parahnya itu. Tapi nggak ada korban luka. Kalau luka cuma luka lecet ya, Pak. Yang jualannya kan. Yang jualan. Kondisi gerobak tadi gimana? Kondisi gerobak yang itu hancur, yang pecah. Yang somai? Yang somai itu parah. Para pemilik dagangan kini masih menunggu realisasi pertanggungjawaban dari pengemudi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sebagai bagian dari persiapan menyambut Liga 2 musim 2025-2026, Sriwijaya FC akan memulai latihan perdana pada awal Juli. Sekitar 20 pemain dijadwalkan mengikuti sesi latihan ini yang terdiri dari kombinasi pemain lama dan rekrutan baru. Manajemen klub telah memastikan para pemain tersebut tetap bertahan dan tidak bergabung dengan tim lain. Kayak yang sudah arah itu, ya mungkin kita sama-sama berdoa mungkin di awal Juli atau di akhir Juli ini sudah ada beberapa pemain masih kontrak. Langkah memulai latihan lebih awal diambil untuk mematangkan persiapan tim demi tampil maksimal di musim kompetisi mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Zelviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.